Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Baik, sebelum kita akan memulai dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang bisa memimpin kita dalam doa. Alvaro, silakan. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah berikan kami di sekolah dan kami masing-masing sampai di sekolah dengan selamat. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Terima kasih Alvaro. Baik, apa kabar semuanya? Baik. Amin. Kalau baik berarti akan mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya? Ya. Baik. Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Apakah semua hadir hari ini? Hadir. Baik, kita akan memulai dengan pembelajaran kita, tapi kira-kira semua siap untuk belajar? Siap. Kalau siap, maka Ibu minta semua bisa berdiri. Baik, kita akan melakukan satu gerakan semangat sebelum kita memulai pembelajaran kita. Bisa? Bisa. Kalau bisa kita mulai. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Siap belajar. Oke, tepuk tangan semua. Silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai, kita akan mengingat kembali kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kira-kira kesepakatan kelas yang pertama apa? Ada yang ingat? Alfal, silakan. Mendengarkan guru ketika sedang berbicara atau menyampaikan materi. Oh ya, Mengerjakan tugas individu secara mandiri. ya, luar biasa, tepuk tangan. Itu beberapa kesepakatan kelas yang akan kita gunakan dalam pembelajaran hari ini. Ibu mau tanya, kira-kira pertemuan kali lalu kita belajar tentang apa? Marlin? Mengidentifikasi informasi dalam iklan. Mengidentifikasi informasi dalam iklan. Sekarang kalian perhatikan di slide. Di situ ada sebuah gambar iklan. Kira-kira di dalam gambar tersebut informasi apa yang tidak ditulis oleh pembuat iklan? Gimana? Silakan. Informasi harga. Informasi harga. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Nah, hari ini kita akan belajar, atau tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ada dua. Yang pertama, menginterpretasikan pesan yang ada dalam iklan komersial. Nah, dalam kita mencapai tujuan ini ada manfaatnya. Manfaat yang pertama, memperkenalkan produk atau jasa baru, menarik minat konsumen, maupun meningkatkan penjualan produk atau jasa dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah yang akan kita gunakan dalam pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran discovery learning, model pembelajaran discovery learning, dan metodenya adalah scientific, yaitu dalam diskusi, tanya jawab, presentasi, dan penugasan. Lalu penilaian yang akan Ibu ambil hari ini dalam pembelajaran kita ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Materi tentang menginterpretasikan informasi dalam sebuah iklan komersial. Yang akan kita pelajari hari ini adalah iklan komersial. Apa itu iklan komersial? Ya, Ibu. Silahkan, Maurel. Iklan komersial adalah iklan yang bertuju untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa. Oke, terima kasih banyak. Jadi, itu adalah pengertian iklan komersial. Lalu, informasi yang ada dalam sebuah iklan komersial ada apa-apa saja? Tata. Ada produk atau barang yang hendak dikenalkan atau mie instan, terus penjelasan tentang produk, keunggulan produk, informasi mengenai cara mendapatkan produk, terkadang membuat harga dan testimoni. Apa itu iklan efektif? Silakan Demian. Iklan efektif adalah iklan yang berhasil menarik perhatian konsumen, menyampaikan pesan dengan jelas dan mempengaruhi audiens.
atau komunikasi secara positif. Hal-hal yang akan kita akan dianalisis dalam iklan efektif itu ada beberapa. Yang pertama apa? Teks iklan. Teks iklan, luar biasa. Eni, silakan. Gambar. Gambar, yang kedua gambar. Dalam iklan efektif itu teksnya harus ada, gambarnya harus ada, kelengkapan informasinya harus ada seperti yang tadi Anda sebutkan. Jadi ini beberapa gambaran besar tentang materi. Di sini Ibu menyiapkan sebuah video. Masing-masing konsentrasi perhatikan video ini. Kira-kira apa yang Anda lihat dari video tersebut? Informasi apa yang Anda temukan atau Anda lihat dari video tersebut? Gimana? Informasi harga. Informasi harga, luar biasa, tepuk tangan. Ada lagi? Gary? Nama produk. Nama produk. Oke, luar biasa. Ada lagi? Dan Demen? Penjelasan tentang produk. Penjelasan tentang produk. Pembagian kelompok yang ada, apakah sudah sesuai posisi duduknya? Sudah. Oke, kalau sudah, maka kita Ibu akan membagikan LKPD untuk diselesaikan. Oke, baik. Coba Anda perhatikan LKPD yang sudah ada di tangan kalian. Di situ yang akan Anda selesaikan yang pertama, cermati iklan toko buku biru muda. Lalu menentukan informasi apa yang terkandung dalam iklan tersebut. Itu Anda akan jawab pada tabel yang pertama. Lalu yang kedua, cermati tampilan kedua iklan tersebut. Ada dua iklan. Anda membaca, mencermatinya, lalu Anda menentukan gambarnya sesuai atau tidak sesuai, lalu kelengkapan informasinya ada atau tidak. Bisa paham? Bisa? Oke, kalau bisa silakan Anda menyelesaikan latihan yang ada dalam LKPD ini. Silakan. Jadi Anda menyelesaikan LKPD dalam waktu 30 menit. Yang pertama itu
Baik, waktu diskusi kita sisa 5 menit ya. Sisa 5 menit. Baik, waktu diskusi kita selesai ya. Saatnya untuk kita presentasi hasil kerja tiap kelompok. Untuk itu kita akan lebih dulu dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil kerjanya. Lalu kelompok lain bisa mendengar untuk bisa memberikan pertanyaan atau usul saran. Silakan ya. Saya peroleh, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertanyaan 1, iklan apa itu? Jawaban, toko buku Biru Muda. Jawaban yang diketahui dari nama toko yang ditemukan di iklan. 2, siapa yang menemukan iklan tersebut? Jawaban, pihak toko Biru Muda. Jawaban yang diketahui dari judul iklan tersebut. 3, iklan tersebut ditujukan untuk siapa? Jawaban, untuk anak-anak sekolah. Jawaban yang diketahui dari mencari buku-buku pendamping penyelenggaraan atau mencari novel dan binder untuk sekolah. 4, pesan apa yang ingin disampaikan oleh iklan tersebut? Jawaban, kami hanya menyediakan yang terbaik. Jawaban yang diketahui dari di bagian samping kanan atas iklan. Sekian dan terima kasih. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silahkan kelompok yang lain 2, 3, dan 4 bisa memberi pertanyaan atau usul saran. Silakan. Gimana? Silakan. Kenapa nama produk harus dicantumkan dalam iklan komersial? Silakan kelompok 1. Nama produk harus dicantumkan dalam iklan agar mudah dikenal oleh orang banyak. Karena nama produk bagus pasti menarik minat pembeli.
Oke, luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada silakan dilanjutkan masuk. Dilanjutkan dengan kelompok 2. Terima kasih untuk waktu yang diberikan ini. Saya dari kelompok 2 akan menunjukkan hasil kerja kami. Yang kedua, cermatilah tampilan kedua iklan saus tomat merica berguna. Analisislah kedua tampilan iklan tersebut. Menurut kalian, iklan manakah yang lebih efektif? Hal yang dianalisis, teks iklan. Iklan yang pertama, teksnya banyak tidak cocok untuk anak-anak dan lebih cocok untuk orang dewasa. Iklan yang kedua, teks sedikit sederhana dan mudah dimengerti. Gambaran yang pertama, gambar botol saus tomat merica ditulis dalam ukuran kecil dan banyak kalimat. Gambaran yang kedua, membuat gambar saus tomat yang mencolok. Kelengkapan informasi, kelengkapan yang pertama tidak mengandung informasi yang lengkap tentang yang pertama pembuatan produk, yang kedua konsumen yang dituju. Kelengkapan informasi yang kedua mengandung informasi yang lengkap, yaitu yang pertama nama produk yaitu saus tomat merica, yang kedua keistimewaan produk adalah saus tomat yang enak, yang ketiga konsumen yang dituju yaitu gambaran dan bahasa iklan yang mudah dipahami. Kesimpulan yang saya ambil dari kesimpulan dari uraian di atas, tabel di atas adalah bahwa iklan yang efektif merupakan iklan 2 karena konsumen yang dituju jelas, kalimat iklan sesuai dengan konsumen yang dituju, gambar sesuai dengan konsumen, dan informasi yang disampaikan cukup lengkap. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan. Jawabannya luar biasa dan silakan kelompok yang lain boleh menanggapi. Silakan. Daniel. Mengapa iklan harus dibuat menarik? Mengapa iklan itu harus dibuat menarik? Silakan kelompok 2. Tentu orang terdorong membeli produk yang kita iklankan. Mengapa iklan itu harus membuat menarik? Yang pasti untuk menarik perhatian konsumen atau pembeli. Kalau orang tidak tertarik, tidak mungkin membeli produk tersebut. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Gary. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Dilanjutkan dengan kelompok 3. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diperoleh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu kelompok 3. Nomor 1, pertanyaan. Iklan apakah itu? Jawaban, toko buku biru muda. Jawaban yang diketahui dari nama toko yang ditampilkan di iklan. Pertanyaan kedua, siapa yang membuat iklan tersebut? Jawaban, toko buku biru muda. Jawaban yang diketahui dari bagian atas. Nomor 3, pertanyaan, iklan tersebut ditunjukkan untuk siapa? Jawaban, anak-anak sekolah. Jawaban yang diketahui dari mencari buku-buku pelajaran, buku pendamping, novel, dan binder. Pertanyaan keempat, pesan apa yang ingin disampaikan oleh iklan tersebut? Jawaban, kami hanya menyediakan yang terbaik. Jawaban yang diketahui dari bagian kanan atas. Ada yang mau bertanya? Baik, terima kasih untuk kelompok berapa? 3 ya? Kelompok 3. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, jadi untuk kelompok lain silakan boleh menanggapi. Ada Alvaro, silakan berdiri. Kenapa iklan harus dibuat menarik? Itu pertanyaan yang diulang tadi. Mungkin bisa diganti. Silakan Maurel. Dari mana iklan itu dapat ditemukan? Iklan itu ditemukan kira-kira di mana? Silakan kelompok berapa? 4. Surat kabar, koran, televisi, radio, internet, atau di tempat umum. Oke, beri tepuk tangan untuk terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Dilanjutkan dengan kelompok 5, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan.
pembuat produk, B. konsumen yang dituju. Iklan yang kedua mengandung informasi yang lengkap tentang A. Nama produk yaitu saus tomat merica, B. keistimewaan produk yaitu rasa yang enak, C. pembuat produk yaitu bintang saus tomat merica, D. konsumen yang dituju yaitu ibu-ibu, tercermin dari gambar dan bahasa iklan yang mudah dipahami. Kesimpulan dari kedua iklan di atas, kami menyimpulkan bahwa iklan dua yang efektif. Oke, iklan 2 yang baik. Terima kasih untuk kelompok berapa? 4. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, itu hasil dari diskusi kelompok 4. Silakan kelompok 1, 2, dan 3. Ada yang mau menanggapi? Adi, silakan. Kenapa keunggulan produk harus ditulis dalam sebuah iklan? Keunggulan produk harus ditulis dalam sebuah iklan. Silakan kelompok 4. Keunggulan produk harus ditulis untuk menonjolkan suatu produk itu pada pembaca atau konsumen. Oke, terima kasih Demen. Luar biasa, tepuk tangan. Masih ada? Terima kasih untuk kelompok 4, silakan. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, Ibu minta silakan berdiri. Kita lakukan satu gerakan lagi supaya lebih semangat lagi. Bisa ya? Bisa. Oke. Gerakan ini sangat sederhana. Kalau Ibu katakan pagi, tepuk tangan 1 kali. Bunyi ya. Kalau Ibu katakan siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau Ibu katakan malam, tepuk tangan tapi tidak ketemu. Kenapa tidak ketemu? Karena kalau malam itu tandanya orang tidur, sunyi senyap ya. Oke, baik, bisa? Bisa. Kita coba. Pagi, bunyi 2 ya. Siang, malam. Oke. Pagi, malam, siang, pagi, siang, malam. Oke. Baik, masih ada yang bunyi tambahan. Masih ada yang bunyi tambahan. Kita ulang sekali lagi. Malam, malam, pagi, malam, pagi, siang. Oke, luar biasa. Terima kasih. Silakan. Beri tepuk tangan untuk semua. Baik, kita akan masuk dalam kesimpulan tentang apa yang Anda kerjakan hari ini melalui kelompok diskusi. Yang pertama, iklan apakah itu? Tadi 4 kelompok ini sudah menjawabnya dengan sangat baik. Namun Ibu mau sampaikan bahwa yang jawaban yang tepat yaitu toko buku biru muda. Iklan ditujukan kepada siapa? Sesuai hasil yang Anda kerja tadi, untuk anak-anak sekolah. Kenapa untuk anak-anak sekolah? Ada yang tahu? Dan silakan. Mencari buku-buku pendaki menyelenggarakan atau mencari novel dan binder untuk sekolah. Oke, karena tertulis dalam iklan tersebut mencari buku pelajaran, mencari novel dan mencari binder, itu lebih tepatnya tujukan kepada anak-anak sekolah. Karena buku pelajaran itu untuk tujuan yang pertama, menentukan informasi apa yang terkandung dalam iklan tersebut. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Iklan 1, teksnya banyak yang memuat informasi yang sangat detail. Lalu iklan 2, teks sederhana dan hanya terdiri atas 2 kalimat yang menegaskan keunggulan produk. Kesimpulannya adalah iklan saus tomat yang lebih efektif adalah iklan kedua. Karena apa? Karena Disarankan lebih kreatif dan menarik. Perhatian kalimat dalam iklan kedua lebih sederhana dan singkat sehingga lebih mudah diingat. jadi dari kedua iklan tersebut kesimpulannya adalah iklan 2 lebih efektif. Baik.
Ibu bisa kumpul LKPD. Baik, terima kasih untuk kalian semua, luar biasa telah menyelesaikan LKPD dengan sangat bagus, sangat luar biasa. Kamu hebat hari ini. Namun Ibu mau tanya lagi tentang apa yang kita pelajari hari ini. Kira-kira ada yang masih ingat kita pelajari hari ini tentang apa? Maurel silahkan. Iklan. Tentang iklan. Iklan apa? Efektif dan non efektif. Efektif dan non efektif. Jadi lembar refleksi ini Anda menulis apa yang Anda rasakan dalam pembelajaran kita hari ini. Silakan. Baik, silakan kumpul. Ibu mau ingatkan kembali untuk kalian, dan Ibu mau sampaikan pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang menginterpretasikan pesan dalam iklan non komersial. Dan kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Untuk itu Ibu minta satu orang bisa memimpin kita dalam doa. Silakan Tata. Teman-teman siap semua kok? Sudah. Kita sama-sama mengharapkan dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang ada di sini, Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tata sudah memimpin doa penutup. Jadi pertemuan kita hari ini cukup sekian. Semoga kita bertemu di minggu depan dalam keadaan sehat. Selamat siang semua. Siap, Ibu.